Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alpha Family yang mengajak kamu menjelajahi jejak sejarah. Kali ini kita akan menggunakan mode transportasi umum. Kita akan berangkat menggunakan kereta api sampai dengan stasiun Tugu Jogja. Kemudian kita akan melanjutkan menggunakan bus Trans Jogja. Untuk biaya tiket kereta dengan rute pendek, kita dikenakan tarif Rp10.000 per orang. Sedang untuk tiket bus Trans Jogja dikenakan tarif Rp3.600 per orang untuk sekali naik. Kali ini kita akan bersama-sama belajar dan bermain, mengenal tentang salah satu museum bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang berada di tengah kota Yogyakarta, yaitu Benteng Vredenburg. Yuk, ikuti keseruan kita hari ini. Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut, sampai titik 0 km, tidak hanya berdiri bangunan pertokoan, melainkan pula bangunan peninggalan masa kolonial. Salah satunya Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda. Harga tiket masuk Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta saat ini bervariasi tergantung pada jenis pengunjung dan waktu kunjungan. Untuk pengunjung dewasa, tiket masuk mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000. Sementara untuk anak-anak, tiket masuk mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedang wisatawan mancanegara dikenakan tarif yang lebih tinggi. Museum ini buka setiap hari, kecuali hari Senin. Jam buka Museum Benteng Vredenburg adalah mulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda memasuki Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg memiliki 4 ruang diorama yang menggambarkan sejarah Yogyakarta, mulai dari masa Pangeran Diponegoro hingga Orde Baru. Berdirinya Benteng Vredenburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kasultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober tahun 1755. Kemajuan keraton semakin pesat, sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton. Akan tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan, dan blokade. Dengan kata lain, bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Pada tahun 1760 mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng company. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana. Dan pada tahun 1767 Belanda meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dapat dibangun menjadi lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin dari Sri Sultan,
Hamengkubuwono I. Pembangunan benteng pun dapat selesai pada tahun 1787 dan di bawah pimpinan Gubernur Johannes Sjoberg diresmikan menjadi benteng company dengan nama Rostenburg yang artinya tempat istirahat. Benteng Rostenburg mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 1867. Di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng Rostenburg diubah menjadi benteng Vredenburg yang artinya perdamaian. Seiring dengan berjalannya waktu, benteng Vredenburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris tahun 1811 sampai 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawford atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juni tahun 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sapot. Pada 5 Maret tahun 1942 ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vredenburg digunakan pula sebagai markas Kempetei dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, benteng Vredenburg diambil alih oleh instansi militer Republik Indonesia. Namun, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda kedua, pada 19 Desember tahun 1948, benteng ini dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1948 sampai ke 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara keempat, G Informatie voor Geheime, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu, benteng ini juga digunakan sebagai markas batalion, pasukan dan penyimpanan perbekalan berbagai peralatan tempur. Oleh karena itu, pada peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949, pasukan TNI menjadikan benteng ini sebagai salah satu sasaran serangan untuk dapat menaklukkan pasukan Belanda. Pada 29 Juni tahun 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan benteng Vredenburg dipegang oleh APRI Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tahun 1992 sampai dengan sekarang, Museum Benteng Vredenburg dijadikan museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Dan itulah kisah dari Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Di balik tembok tebalnya tersimpan cerita tentang penjajahan, perlawanan, hingga semangat kemerdekaan yang tak pernah padam. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi museum dan sejarah Indonesia bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena memahami masa lalu adalah langkah awal menciptakan masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Minta, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.